Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing ya bagaimana cara kita membuat suatu perencanaan perbaikan strategis atau PPS di puskesmas maupun di klinik serta di dinas kesehatan. Materi ini saya adop dari presentasi dari Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Kusuma Wijayanti. Ini pengalaman pekerja saya pernah bekerja sebagai dokter fungsional di Puskesmas Bengkuring, Kota Samarinda sebagai kepala puskesmas, dan saat ini saya menjadi administrator kesehatan madya di Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Saya juga Surveyor FKTP dan FKTL sekaligus pimpinan klinik mitra keluarga Samarinda. Baik teman-teman semua, eh, saya cukup aktif ya di media sosial, boleh sharing bersama dengan saya di WA, email, Instagram, TikTok maupun di YouTube saya. Ya, dasar hukum pembuatan PPS ini yang pertama adalah Permenkes 34 tahun 2022 tentang akreditasi puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG, serta Kepdirjen nomor HK.02.02 garis miring Romawi 1 garis miring 3991 2022 tentang petunjuk teknis survei akreditasi puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG. Di dalam Permenkes 34 tahun 2022 di pasal 22 menyebutkan bahwa kegiatan pasca akreditasi ini dilakukan dengan membuat dan menyampaikan PPS kepada LPA, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan Dinas Kesehatan Provinsi berdasarkan rekomendasi perbaikan hasil survei dari Kementerian Kesehatan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yaitu melalui DFO dari masing-masing Vaskes. PPS ini digunakan sebagai bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi akreditasi oleh LPA, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan Dinas Kesehatan Provinsi. Di pasal 30 juga menyebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan oleh Bupati atau Wali Kota berupa kegiatan diantaranya adalah pembinaan penyusunan PPS ya. Kita semua bersama-sama seluruh Vaskes ya, baik puskesmas, klinik ya, kemudian labkes ya, kemudian klinik Pratama Utama ya, kita semua bagi teman-teman yang sudah maju akreditasi dan mendapatkan sertifikat maka wajib melakukan pembuatan PPS yang juga dibina dan didampingi oleh Dinas Kesehatan. Sebagaimana kita ketahui tahapan kegiatan akreditasi ini ada 3 tahapan, yaitu bahwa yang pertama adalah persiapan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga adalah pasca akreditasi. Di tahap persiapan kita juga sudah melewati semua, yaitu pemenuhan sarana prasarana maupun alat, kemudian sumber daya manusia, proses pelayanan sesuai dengan standar, di mana terdiri dari self-assessment, penyusunan program peningkatan mutu, pengukuran dan pelaporan INN maupun IKP. Di tahap kedua pelaksanaan kita dilakukan penilaian oleh asesmen eksternal oleh surveyor, di mana ada dua tahapan di sini yaitu pelaksanaan survei dan penetapan status akreditasi. Kemudian pasca pelaksanaan akreditasi, maka seluruh vaskes ini diwajibkan untuk membuat perencanaan perbaikan strategis atau PPS dan melaksanakan perencanaan perbaikan strategis yang telah disusun. Definisi dari PPS ini adalah rencana perbaikan tertulis yang dibuat oleh fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan rekomendasi hasil survei sebagai tindak lanjut hasil penilaian yang tidak terpenuhi atau terpenuhi sebagian. Rekomendasi perbaikan ini harus diberikan pada penilaian dengan skor kurang dari 10 atau bisa juga skornya 10 namun masih diperlukan perbaikan. Ini adalah salah satu contoh bagi teman-teman ya Vaskes yang sudah melakukan penilaian akreditasi dan keluar sertifikat akreditasi, ya kan? Pada saat kita membuka DFO ya akan muncul rekomendasi hasil survei yang dilakukan oleh surveyor. Sebagai contoh di poin yang pertama, misalkan di sini Vaskes ini mendapatkan nilai capaian skor 50 ya, 5 ya, skornya 5 ya. Karena ditemukan fakta analisis sudah terdapat evaluasi dan tindak lanjut terhadap indikator kinerja pembinaan jaringan pelayanan dan jejaring puskesmas.
Namun didapatkan rekomendasi bahwa belum semua dilakukan evaluasi indikator kinerja. Jadi di sini rekomendasi mohon untuk dilengkapi dari evaluasi indikator kinerja. Nah, PPS dibuat berdasarkan hasil rekomendasi-rekomendasi hasil survei yang sudah muncul di DFO masing-masing. Mekanisme PPS ini ada di ada di Vaskes sendiri ya, baik puskesmas ataupun klinik, ada di level Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan ada di level Dinas Kesehatan Provinsi. Yang di level puskesmas, teman-teman di puskesmas ataupun di klinik wajib melakukan penyusunan kegiatan perencanaan perbaikan strategis berdasarkan rekomendasi surveyor maksimal 1 bulan setelah penerbitan sertifikat. Namun karena ini masih baru ya, jadi memang untuk puskesmas itu adalah mulai 1 April, ini adalah untuk proses penyusunannya. Sedangkan untuk klinik adalah per 1 Mei 2024. Sehingga memang mungkin banyak vaskes yang belum membuat ya, walaupun sudah dilakukan survei di tahun 2023, namun sampai di awal tahun 2024 PPS-nya belum dibuat. Nah, ini segera menyusun PPS ya untuk puskesmas mulai disusun per 1 April 2024 dan untuk klinik ya bisa disusun di per 1 Mei 2024 ya. Kemudian menu PPS itu akan muncul di DFO masing-masing. Kemudian yang kedua, melaksanakan dan melaporkan perkembangan penyelesaian PPS secara berkala setiap triwulan, yaitu bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember. Karena ini adalah sudah masuk di bulan April, maka pelaporan itu pada saat mengeklik di DFO nanti itu dilakukan berarti masuk ke triwulan kedua, yaitu bulan Juni, ya. Dan target penjadwalan pembuatan PPS ini waktu pelaksanaannya adalah sampai jangka waktu 5 tahun atau sebelum reakreditasi 5 tahun yang akan datang. Kemudian bagaimana dengan Dinas Kesehatan? Peran Dinas Kesehatan ini adalah melakukan monitoring puskesmas di wilayah kerja yang belum menyusun kegiatan PPS pasca akreditasi dan memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan dan pelaporan PPS bagi puskesmas yang telah melakukan pelaporan paling lambat 1 bulan dari setiap triwulan. Jadi pelaporannya umpan balik yang diberikan oleh Dinas Kesehatan adalah di bulan April, bulan Juli, bulan Oktober, dan bulan Januari. Jadi selisih 1 bulan dari pelaporan yang dilakukan oleh Vaskes. Bagaimana peran Dinas Kesehatan Provinsi, yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi PPS di wilayah kerjanya. Kegiatan PPS baik puskesmas, ya, Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota maupun Dinas Kesehatan Provinsi dapat diakses melalui DFO masing-masing dengan menggunakan user masing-masing yang sudah teman-teman Vaskes miliki ya, user passwordnya. Yang pertama kita coba bagaimana dengan menggunakan user puskesmas. Sebenarnya ini juga sama ya untuk klinik ya, juga dapat menggunakan user Vaskes masing-masing. Perencanaan perbaikan strategis disusun berdasarkan rekomendasi surveyor yang terdapat pada instrumen survei akreditasi sebagai bentuk tindak lanjut pasca akreditasi. Seluruh elemen penilaian yang mendapatkan rekomendasi surveyor harus disusun perencanaan perbaikan strategisnya. Fitur menu PPS ini akan muncul pada tampilan DFO dan dapat diisi setelah sertifikat akreditasi puskesmas terbit. Form isian PPS yang disusun oleh puskesmas berdasarkan elemen penilaian yang mendapatkan rekomendasi, dan apabila elemen penilaian tidak diberikan rekomendasi, maka tidak akan muncul pada form isian PPS. Teman-teman Vaskes, puskesmas, dan klinik dapat melihat video YouTube saya yang sebelumnya, di mana saya mensimulasikan bagaimana tata cara pembuatan PPS melalui akun DFO masing-masing, bahwa form PPS itu langsung secara otomatis akan muncul di DFO masing-masing berdasarkan hasil rekomendasi dari surveyor. Jadi bila surveyor itu memberikan rekomendasi, maka otomatis akan sudah masuk di dalam PPS yang termuat di masing-masing Vaskes. Mungkin teman-teman Vaskes dapat melihat video saya sebelum ini ya. Nah, tampilan form perencanaan perbaikan strategis ya, ini memuat kolom-kolom yaitu nomor, standar kriteria, uraian elemen penilaian, rekomendasi hasil survei,
rencana perbaikan, indikator, sasaran, waktu penyelesaian, sumber daya, penanggung jawab, dan keterangan. Nah, ini semua itu masuk di dalam kolom-kolom dan fitur yang ada di dalam DFO masing-masing Vaskes. Ini adalah contoh isian TPS. Mungkin kalau teman-teman masuk ke DFO, tabel ini tidak ada. Tapi pada saat di-convert ke Excel, tampilannya akan menjadi seperti ini, ya. Bahwa bagi standar dan elemen penilaian yang mendapatkan rekomendasi dari surveyor, maka kita harus membuat suatu rencana perbaikan strategis. Kemudian kita juga menetapkan indikator pencapaiannya, kemudian siapa sasaran pelaksanaan perbaikan tersebut, kapan waktu penyelesaiannya, sumber dananya dari mana, penanggung jawabnya siapa, dan keterangan dapat diisi dengan bukti pelaksanaan meliputi apa saja kelengkapannya. Dan bukti-bukti ini dapat teman-teman kumpulkan di dalam suatu Google Drive karena nanti akan diupload pada saat teman-teman melakukan pelaporan BPS setiap triwulan, ya. Kemudian mungkin nanti teman-teman bisa melihat video saya juga, presentasi saya yang saya sharingkan mengenai bagaimana menetapkan indikator pencapaian. Ini adalah salah satu contoh isian PPS yang nanti misalkan teman-teman mengisi di DFO masing-masing pada saat di ini ke Excel bentuknya akan menjadi seperti ini. Ya, kita coba untuk puskesmas. Sebenarnya klinik juga sama ya, bisa seperti ini juga. Teman-teman lakukan pertama kali login di aplikasi DFO. Untuk jelasnya teman-teman bisa melihat video saya sebelum YouTube ini ya. Masuk dengan akun DFO masing-masing, masukkan username ya, yaitu alamat email, kemudian password dan captcha ya. Kemudian pilih bagian akreditasi, kemudian akan muncul ya, kemudian akan ada klik kolom yang bagian hijau ini. Setelah itu nanti teman-teman akan masuk, setelah klik tombol hijau akan masuk ke menu PPS. Nah, menu PPS ini otomatis akan terisi dengan otomatis terkoneksi dengan hasil rekomendasi yang dibuat oleh surveyor pada saat melakukan survei akreditasi di Vaskes teman-teman. Nah, klik PPS, kemudian klik bagian detail yang biru ini, kemudian teman-teman akan diarahkan masuk ke kolom yang seperti ini. Yang tadi di Excel tadi, bila di-convert ke Excel itu akan memanjang seperti tadi ya, bentuk kolom-kolom. Tapi tampilan di DFO itu munculnya seperti ini. Ya. Ya, saya ulangi bahwa elemen penilaian, bagaimana cara menyusun BPS, elemen penilaian yang muncul adalah elemen penilaian yang terdapat rekomendasi surveyor. Jadi kalau elemen penilaian tersebut tidak mendapatkan rekomendasi, berarti tidak akan muncul BPS-nya. Kemudian klik detail BPS untuk menampilkan formula pengisian BPS, klik simpan setelah teman-teman melakukan pengisian. Apabila rekomendasi terdapat lebih dari satu kegiatan, maka tambah kegiatan berikutnya setelah klik simpan. Satu rekomendasi dapat memiliki maksimal 5 kegiatan. Setelah disimpan, klik detail pada kegiatan BPS yang disusun untuk melakukan monitoring atau melaporkan perkembangan BPS. Jadi saya contohkan di sini, pada saat teman-teman tadi sudah masuk ke akun DFO, kemudian klik akreditasi, kemudian klik tanda hijau, kemudian klik PPS, klik bagian detail yang berwarna biru, teman-teman akan menemukan cermati yang pertama kali adalah rekomendasi apa yang disarankan oleh surveyor. Kemudian teman-teman bisa membahas secara internal. Saya contohkan misalkan, ternyata belum dilakukan pelaporan indikator mutu puskesmas dan kepada pimpinan dan belum ada umpan balik hasil pelaporan indikator mutu kepada pimpinan. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian teman-teman secara internal bersama-sama dengan tim membahas kira-kira kenapa kok di Vaskes saya belum melaporkan indikator mutu. Oh, mungkin yang pertama sudah dibuat laporannya hanya belum lengkap. Atau mungkin yang kedua, memang kenapa belum dilaporkan sehingga belum ada umpan balik dari pimpinan. Mungkin
ternyata memang belum ada form umpan baliknya dan belum dilaporkan. Nah, berarti dari satu rekomendasi itu, teman-teman bisa membuat dua kegiatan. Yang pertama adalah membuat form umpan balik dari pimpinan kepada tim mutu. Kemudian yang kedua adalah melaporkan hasil laporan indikator capaian indikator mutu kepada pimpinan. Jadi kita bisa pilih kegiatan satu dulu, misalkan rencana perbaikannya adalah membuat form umpan balik, indikator pencapaiannya adalah eh, adanya form umpan balik, sasarannya adalah admin, yang karena yang membuat form adalah bagian administrasi manajemen di Vaskes, admin dari Vaskes. Waktu penyelesaiannya silahkan ditetapkan sumber dananya dari dari anggaran apa ya, kalau puskesmas bisa dari anggaran APBD ya, atau bagian BLUD ya, atau JKN ya. Kemudian penanggung jawabnya siapa, dan keterangan PPS di sini adalah keterangan yang memang belum dilakukan ya, karena di sini memang belum ada form. Bisa kita jelaskan di sini belum ada form umpan balik tersedia. Kemudian klik simpan. Setelah teman-teman klik simpan, maka akan muncul ya PPS di bagian bawah sini ya. Kemudian karena kita tadi akan membuat suatu dua kegiatan rencana perbaikan. Yang kedua adalah tadi adalah melaporkan laporan capaian indikator mutu kepada pimpinan. Rencana perbaikannya adalah melaporkan, membuat laporan capaian indikator mutu dan melaporkan kepada pimpinan. Indikator pencapaiannya adalah adanya laporan, tersedianya laporan capaian indikator mutu. Yang kedua, mungkin setelah ini adanya umpan balik dari pimpinan terhadap laporan capaian indikator mutu. Sasarannya adalah tim mutu dan pimpinan Vaskes. Waktu penyelesaiannya kapan, sumber dana, penanggung jawabnya, keterangan PPS-nya di sini karena kita baru menyusun, mungkin masalah tadi yang telah dibahas saya contohkan adalah ada laporan capaian indikator mutu tapi belum final. Jadi yang diupload di sini ini bukan diupload ya, bisa dituliskan atau diberikan link Google Drive, tapi adalah dokumen laporan yang memang belum final ya, karena kita baru menyusun perbaikan. Nanti di pelaporan teman-teman dapat mengupload link Google Drive yang isinya adalah laporan yang sudah dilaporkan dan hasil umpan balik dari pimpinan kepada tim mutu ya. Nah, kemudian klik simpan, maka di sini ada dari satu rekomendasi muncul dua kegiatan yang akan terekap di bagian bawah. Nah, ini adalah kita masuk di tahap pertama adalah pembuatan perencanaan perbaikan strategis ya. Nah, rencana perbaikan ini itu akan hanya muncul ya bila uh, surveyor memberikan rekomendasi. Bisa diisi satu atau maksimal 5 kegiatan untuk setiap rekomendasi. Indikator pencapaian adalah ukuran penyelesaian dari rencana perbaikan untuk masing-masing kegiatan. Sasarannya adalah sasaran dari rencana perbaikan kegiatan tersebut. Waktu penyelesaiannya ditetapkan, ya, jangka waktunya adalah sampai 5 tahun ya, sampai ke masa reakreditasi yang selanjutnya. Sumber dananya, penanggung jawab, dan keterangan. Kemudian setelah kita membuat tahap pertama, Vaskes membuat perencanaan perbaikan strategis di DFO masing-masing. Kemudian tahap yang kedua adalah Vaskes melakukan monitoring PPS. Monitoring PPS dilakukan oleh Puskesmas atau Vaskes secara berkala setiap triwulan, yaitu bulan Maret, bulan Juni, September, dan Desember, hingga seluruh rekomendasi terselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun atau sebelum reakreditasi. Status monitoring PPS dibagi menjadi 3, yaitu belum dilaksanakan, masih proses, dan sudah dilaksanakan. Bila kita mengisi progres pelaksanaan kegiatannya itu belum dilaksanakan, maka akan muncul tanda merah. Bila sedang proses, muncul tanda kuning, dan bila sudah dilakukan, muncul tanda hijau. Rekomendasi elemen penilaian yang sudah dilaksanakan tidak akan muncul pada pelaporan triwulan selanjutnya. Jadi kalau teman-teman sudah dilaksanakan kemudian kirim laporan, maka
kegiatan perbaikan ini tidak akan muncul untuk triwulan yang selanjutnya. Tapi kalau teman-teman progresnya mengisinya belum dilakukan atau masih dalam proses, maka untuk triwulan yang selanjutnya dia akan terus muncul sampai dia statusnya sudah dilaksanakan. Dalam melaporkan perkembangan PPS setiap triwulan, khusus rekomendasi yang masih proses dan sudah dilaksanakan, Puskesmas harus melampirkan link Google Drive. Bukti pendukung dapat berupa dokumen, foto, atau kegiatan lainnya sesuai dengan kegiatan yang kita buat. Saya contohkan seperti yang tadi, misalkan eh, rencana perbaikan strategisnya adalah melakukan pelaporan capaian, membuat laporan capaian indikator mutu dan melaporkannya kepada pimpinan. Maka link Google Drive-nya bisa berisi laporan capaian indikator mutu yang sudah final dan umpan balik dari pimpinan. Nah, itu linknya dilakukan di bagian kolom terbawah. Ya, di bagian terbawah itu di file pendukung. Nah, itu teman-teman wajib melampirkan link Google Drive bukti pelaksanaan perbaikan ya. Kemudian ini ya untuk di DFO-nya teman-teman tadi yang pertama adalah membuat perencanaan perbaikan strategis. Yang kedua, bagaimana teman-teman membuat suatu monitoring dan evaluasi, masuk ke DFO masing-masing, klik akreditasi, kemudian klik tanda hijau pada bagian yang diterima ya. Kemudian selanjutnya teman-teman masuk ke PPS ya, lihat triwulan yang keberapa, kemudian klik detail, kemudian akan muncul PPS yang teman-teman di awal tadi sudah buat, di masing-masing kegiatan klik detail. Nah, teman-teman bisa melakukan, di sini sudah terisi kegiatannya apa saja, ya di masing-masing rencana perbaikan strategis yang teman-teman di awal sudah masukkan. Pilih periode pelaporan. Pelaporannya apa? Triwulan 1, 2, 3, atau 4. Progres pelaksanaannya, pilihannya ada 3. Belum dilaksanakan, masih proses, dan sudah dilaksanakan. Nah, dari hasil teman-teman mengisi periode progres pelaporan, maka akan muncul yang belum dilaksanakan akan menjadi warna merah, masih proses menjadi warna kuning, sudah dilaksanakan menjadi warna hijau. Keterangan progres pelaksanaan ini bisa diupload di kolom bagian bawah. Teman-teman yang sudah melaksanakan atau sedang dalam proses dapat mengcopy link Google Drive yang berisi bukti pelaksanaan rencana perbaikan strategis yang telah teman-teman buat. Untuk di bagian bawah sini, di bagian terakhir, ID action itu ada edit, delete, dan kirim. Sebelum pada saat teman-teman melakukan pengiriman, berarti teman-teman sudah melakukan pengiriman hasil monitoring evaluasi PPS dan akan terbaca di Dinas Kesehatan. Nah, pada saat teman-teman sudah melakukan klik kirim, maka tidak bisa dilakukan edit lagi. Tapi bila teman-teman belum mengirim, teman-teman bisa ya melakukan edit atau bahkan menghapus action tersebut. Ini ya, jadi tampilannya akan seperti ini. Untuk melaporkannya adalah klik kirim, maka akan muncul sudah dikirim, sudah dikirim, sudah dikirim, dan akan terbaca di Dinas Kesehatan. Kemudian bagaimana dengan Dinas Kesehatan? Dinas Kesehatan masuk dengan user Dinas Kesehatan di DFO Dinas Kesehatan untuk memberikan umpan balik. Ya, umpan balik bagi teman-teman Vaskes yang sudah melaporkan hasil PPS-nya. Puskesmas yang belum menyusun PPS dalam waktu 1 bulan setelah sertifikat terbit, maka Dinas Kesehatan juga wajib memberikan umpan balik. Termasuk teman-teman yang sudah melaporkan, ya, maka wajib dengan paling lambat 1 bulan dari triwulan pelaporan Puskesmas, yaitu untuk Dinas Kesehatan bulan April, Juli, Oktober, dan Januari tahun berikutnya, itu sudah harus melakukan verifikasi dan memberikan umpan balik kepada Vaskes. Dalam hal umpan balik Dinas Kesehatan, maka yang bisa diberikan oleh Dinas Kesehatan hasil verifikasinya adalah sudah sesuai atau belum sesuai. Pada saat Dinas Kesehatan sudah melakukan verifikasi dan memberikan umpan balik sudah sesuai, maka rencana PPS tersebut tidak akan muncul lagi di Puskesmas. Tapi pada saat Dinas Kesehatan memberikan hasil verifikasinya itu belum sesuai, maka PPS tersebut akan muncul lagi di DFO Puskesmas, ya.
Nah, ini cara memberikan umpan balik bagi Dinas Kesehatan, masuk ke DFO Dinas Kesehatan, kemudian klik monitoring ya, PPS, kemudian nanti dilihat detail, akan muncul PPS yang sudah dibuat oleh Vaskes ya, kemudian tinggal klik diverifikasi apakah sudah sesuai atau belum sesuai. Ya, ya ini cara memberikan umpan balik ya. Teman-teman di Dinas Kesehatan nanti akan masuk eh, Vaskesnya apa ya, kemudian pilih tahun ya, kemudian ada TW1, 2, 3, dan 4. Klik detail, teman-teman bisa memberikan masukan-masukan untuk Vaskes mengenai umpan balik yang telah dikirimkan. Baik, terima kasih. Demikian sharing dari saya, semoga bermanfaat dan mungkin teman-teman bisa melihat sharing YouTube saya yang sebelumnya bagaimana simulasi Vaskes untuk membuat DFO membuat PPS di DFO masing-masing dan saksikan juga bagaimana teman-teman membuat indikator pencapaian pelaksanaan PPS ya di video YouTube yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.